warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya, alhamdulillah ya. Jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Nah, di klasifikasi makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri makhluk hidup ya. Di mana ciri-ciri makhluk hidup ini yang pertama yaitu bernafas. Jadi, semua makhluk hidup ini bernapas untuk memperoleh oksigen, ya. Dan yang kedua yaitu memerlukan makanan, di mana memerlukan makanan ini makhluk hidup memerlukan makanan agar memperoleh energi untuk menjalankan aktivitas hidupnya. Dan yang ketiga yaitu bergerak, ya. Di mana bergerak ini manusia bergerak, contohnya manusia berlari, manusia berjalan. Nah, itu contoh bergerak, ya. Contoh gerak pada hewan selalu berhubungan dengan kebutuhan makan, mencari makanan, menemukan pasangan, atau melarikan diri dari pemangsa. Itu contoh dari hewan. Nah, kalau misalnya contoh pada tumbuhan yaitu contohnya pada bunga mekar di pagi hari dan menguncup di sore hari, ya. Nah, contoh lagi, misalnya pada putri malu, tanaman pada putri malu yaitu pada saat disentuh dia akan menutup, ya. Itu ada contoh dari bergerak. Nah, yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan. Di mana pertumbuhan dan perkembangan ini semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan pada makhluk hidup yang berupa pertambahan volume, massa, dan tinggi. Nah, adapun perkembangannya adalah perubahan pada makhluk hidup menuju kedewasaan secara seksual yang diawali dari perkembangan zigot. Jadi, benda yang tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan tidak termasuk golongan makhluk hidup. Nah, dan yang kelima yaitu reproduksi, di mana semua organisme bereproduksi atau berkembang biak, ya, untuk memperbanyak jenisnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup jenisnya agar tidak punah. Nah, ya. Dan yang keenam yaitu peka terhadap rangsang, ya. Di mana peka terhadap rangsang ini ciri lain makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang dari lingkungannya. Rangsangan itu dapat berupa sentuhan, cahaya, rasa, dan suara. Reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Misalnya, tumbuhan putri malu akan menutup daunnya ketika disentuh. Cumi-cumi mengeluarkan cairan mirip tinta jika sedang terancam keberadaannya. Begitu pula dengan manusia secara refleks menjauhkan tangannya dari benda panas yang disentuhnya. Ini adalah contoh peka terhadap rangsang, ya. Dan yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa. Ya. Di sini mengeluarkan zat sisa ini semua sel penyusun tubuh makhluk hidup mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna. Zat-zat yang tidak berguna tersebut beracun dan berbahaya apabila tertimbun dalam tubuh. Setiap organisme harus mengeluarkan zat sisa agar tidak meracuni tubuh. Nah, zat-zat yang tidak berguna itu merupakan zat sisa proses metabolisme di dalam sel. Proses pengeluaran zat-zat sisa tersebut disebut ekskresi, ya. Dan yang kedelapan, yang terakhir yaitu melakukan adaptasi. Nah, contohnya ikan mampu hidup di air karena mempunyai organ tubuh untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Antara lain, misalnya mempunyai insang untuk bernapas, mempunyai sirip untuk bergerak, mempunyai sisik yang berlendir agar mudah bergerak dalam air. Nah, kehidupan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut adaptasi. Nah, ini adalah contoh dari melakukan adaptasi, ya. Nah, semua ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Next. Di sini ada
pengertian klasifikasi. Di mana pengertian klasifikasi ini adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut taksonomi. Ya, ini adalah pengertian klasifikasi. Next, ini adalah tujuan klasifikasi. Ya. Nah, di tujuan klasifikasi ini ada pertama mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Dan yang kedua adalah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk. Dan yang ketiga adalah memberikan nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Ini adalah tujuan klasifikasi. Ya, next. Ini adalah aturan tata nama ilmiah. Nah, di aturan tata nama ilmiah ini, yang pertama yaitu nama spesies terdiri dari dua kata. Dan yang kedua yaitu kata pertama diawali dengan huruf besar, kata kedua dengan huruf kecil. Dan yang ketiga yaitu menggunakan bahasa ilmiah. Yang keempat yaitu dicetak miring atau digaris bawahi secara terpisah tiap kata. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya, jagung, yaitu bahasa ilmiahnya mais ya. Ini adalah kata pertama yaitu huruf besar dan kata kedua yaitu huruf kecil ya. Nah, ini ada dua kata yaitu zia sama mais ya. Dicetak miring ini adalah tulisannya miring ya. Kalau misalnya tulisan lurus berarti digaris bawahi per kata. Ya, contoh misalnya zia yaitu nama genus dan mais nama spesies. Contoh yang lain yaitu padi. Padi ini bahasa ilmiahnya yaitu Oryza sativa. Ini ada kata pertama yaitu huruf besar, kata kedua yaitu huruf kecil nih, S ya. Nah, di Oryza sativa ini nama genus dan sativa nama spesies. Ya. Nah, di sini ada urutan takson makhluk hidup, di mana takson merupakan urutan klasifikasi makhluk hidup mulai yang tertinggi sampai dengan terendah, yaitu sebagai berikut. Pertama, ini adalah tabel takson tumbuhan dan hewan. Nah, di sini dari urutan tertinggi sampai ke rendah ya, ke urutan paling bawah. Nah, di sini ada kingdom. Kingdom itu artinya kerajaan. Divisi atau filum, ini divisi ini untuk tumbuhan, filum ini untuk hewan. Nah, divisi atau filum ini keluarga besar. Kelas yaitu artinya kelas. Ordo yaitu artinya bangsa. Family yaitu artinya suku. Genus artinya marga, di bawah genus yaitu artinya jenis. Nah, ini adalah contohnya. Ini tabel contoh. Ini takson tumbuhan dan takson hewan. Bapak akan jelaskan takson tumbuhan terlebih dahulu. Di sini ada kingdom. Kingdomnya Plantae. Divisinya yaitu Spermatophyta. Kelasnya yaitu Monocotyledon. Ordonya Gramineales. Dan famili di bawah ordo kan ada famili. Ini familinya Gramineae. Genusnya Zea. Spesiesnya Zea mais ya. Ini adalah contoh takson tumbuhan. Dan yang kedua adalah takson hewan. Di mana takson hewan ini terdapat kingdom. Kingdomnya Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, familinya Canidae, genusnya Canis, spesiesnya Canis familiaris. Ya, ini adalah urutan takson makhluk hidup dan contohnya. Ya.
Next, di sini ada klasifikasi sistem 5 kingdom dicetuskan oleh Windtaker. Yang pertama ada Monera. Di Monera ini mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu tidak memiliki membran inti, bisa disebut dengan prokaryotik. Yang kedua bersel satu, bisa disebut uniseluler. Yang ketiga berkembang biak dengan membelah diri, ya. Dan yang selanjutnya yaitu ada fungi, di mana fungi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki membran inti, bisa disebut dengan eukariotik. Dan yang kedua tidak memiliki klorofil. Dan yang ketiga yaitu ada yang mikroskopis dan makroskopis. Dan yang keempat yaitu tubuh tersusun atas hifa. Hifa bersambung membentuk miselium, ya. Nah, dan ini ada animalia. Animalia ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama memiliki membran inti atau bisa disebut dengan eukariotik. Tidak memiliki klorofil, ya. Dan yang terakhir yaitu heterotrof. Nah, selanjutnya protista, di mana protista ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama memiliki membran inti atau bisa disebut dengan eukariotik. Dan yang kedua yaitu sebagai besar hidup di air dan tempat lembab. Dan yang ketiga yaitu tubuh terdiri atas satu sel, bisa disebut dengan uniseluler, dan sebagian multiseluler, ya. Dan yang keempat yaitu berkembang biak dengan membelah diri dan konjugasi. Dan yang terakhir ada pelantai, di mana pelantai ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki membran inti, memiliki klorofil, memiliki autotrof, ya. Ini adalah klasifikasi sistem 5 kingdom yang dicetuskan oleh Windtaker. Nah, di sini ada contoh gambar struktur dari Monera, ya, bakteri. Ini adalah gambar struktur dari Monera, ya. Nah, di sini ada contoh gambar struktur dari protista, di mana yang atas ini gambar protista mirip tumbuhan dan yang bawah ini gambar protista mirip hewan, ya. Ini ada beberapa tuh. Nah, di sini ada gambar struktur jamur, ya. Ini adalah gambar jamur merang, ya, yang ini, ya. Yang ini gambar jamur merang. Nah, ini adalah strukturalnya, ya. Nah, lihat sebelah kanan nih. Nah, slide sebelah sini, ini adalah cincin. Cincin ini nih. Cincin ini berada di ini. Ini dinamakan cincin, ya. Dan ini yang terletak di sini ini namakan tutup jamur, dan ini lamela, ya, sebelah sini. Dan ini nih, di sini terdapat hifa, inti sel, septa. Nah, ini hifa ini yang berwarna putih, inti sel ini yang di sini, dan septa ini yang bagian ini, ya. Ini miselium. Ini adalah contoh gambar fungi. Nah, di sini ada contoh gambar plantae, di mana plantae ini adalah gambar pertama, ini adalah kerajaan tumbuhan, di mana kerajaan tumbuhan ini dibagi menjadi 3, yaitu lumut. Yang pertama, yang kedua paku-pakuan, yang ketiga tumbuhan berbiji, ya. Lumut ini dibagi lagi, terdapat lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Nah, itu lumut. Nah, ini contohnya yaitu lumut daun, ya, gambarnya ini contoh lumut daun.
Dan yang kedua ini ada paku-pakuan. Nah, paku-pakuan ini terdiri dari paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Nah, di sini ada contoh gambar paku sejati. Ya, ini gambarnya kayak gini. Dan ini tumbuhan berbiji, di mana tumbuhan berbiji ini terdapat dua, yaitu yang pertama Gymnospermae dan yang kedua Angiospermae. Nih, ini adalah contohnya. Pohon cemara ini termasuk ke dalam Gymnospermae, ya. Dan ini adalah mangga. Mangga termasuk Angiospermae. Nah, ini adalah contoh gambar lumut, ya. Ini contoh gambar lumut dan ini contoh gambar paku-pakuan dan ini contoh dari gambar tumbuhan berbiji, ya. Nah, ini adalah invertebrata. Invertebrata tidak bertulang belakang. Nah, di dalam invertebrata ini terdapat porifera, di mana porifera memiliki ciri-ciri hewan berpori, sebagian hidup di air, contohnya Spongyla. Dan yang kedua Coelenterata, yaitu memiliki ciri-ciri hewan berrongga. Yang kedua mempunyai racun, contohnya ubur-ubur, ya. Yang ketiga yaitu ada Platyhelminthes, ya, di mana mempunyai ciri-ciri cacing pipih. Contohnya cacing hati dan cacing pita. Nah, selanjutnya yaitu ada Nemathelminthes, di mana memiliki ciri-ciri cacing giling. Contohnya cacing perut dan cacing kremi. Dan ini ada Annelida, di mana Annelida ini memiliki ciri-ciri cacing gelang. Contohnya cacing tanah. Dan selanjutnya ada Mollusca. Nah, di mana Mollusca memiliki ciri-ciri yang pertama itu bertubuh lunak, ya. Dan yang kedua itu ditutupi cangkang. Contohnya kerang, siput, cumi-cumi. Dan ini ada Arthropoda, di mana Arthropoda ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kaki berruas-ruas. Yang kedua, dibagi menjadi Insecta, Arachnida, Crustaceae. Yang terakhir yaitu Myriapoda, ya. Ini yang bagian A ini Insecta, ini ada serangga, contohnya kupu-kupu, capung, lalat. Yang kedua ini Arachnida, yaitu laba-laba, contohnya laba-laba. Yang ketiga ini Crustaceae, yaitu udang-udangan, contohnya udang, ya, dan kepiting. Dan yang terakhir ini Myriapoda, yaitu kaki seribu. Ini maksudnya kaki, ya, kaki seribu, ya. I-nya dihilangin, ini kaki maksudnya kaki seribu, contohnya kaki seribu. Nah, dan yang terakhir yaitu Echinodermata, yaitu yang pertama hewan yang tubuhnya berduri, yang kedua habitatnya di laut atau air tawar, contohnya landak laut dan bintang laut, ya. Nah, ini adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Dan ini adalah vertebrata bertulang belakang. Nah, di vertebrata ini ada fishes atau bisa disebut dengan ikan, terdiri dari ciri-cirinya, terdiri dari hidup di air, bernapas dengan insang, reproduksi eksternal, bertelur atau bisa disebut dengan ovipar, tubuh ditutupi sisik, contohnya ikan kakap, hiu, dan ikan mas. Dan yang kedua ada amfibi, memiliki ciri-ciri hidup di air dan di darat. Jadi dua alam, ya. Bernapas dengan insang saat di air dan di darat. Bernapas dengan paru-paru. Bernapas dengan insang saat di air dan di darat bernapas dengan paru-paru.
dan kulit saat di darat. Dan yang ketiga ada reproduksi eksternal, bertelur, bisa disebut dengan ovipar. Dan yang keempat ada tubuh ditutupi sisik ya. Contohnya katak, salamander, dan silia. Dan di sini ada reptil, di mana reptil memiliki ciri-ciri hidup di darat, bernapas dengan paru-paru, reproduksi internal, bertelur, melahirkan, bisa disebut dengan ovovivipar. Yang keempat yaitu tubuh ditutupi sisik. Contohnya yaitu buaya, kura-kura, ular. Dan yang keempat ada aves, di mana aves ini hidup di darat, bernapas dengan paru-paru, reproduksi internal, bertelur, bisa disebut dengan ovipar, tubuh ditutupi bulu, ya. Contohnya bebek, ayam, angsa, burung, ya. Dan yang terakhir ada mamalia. Di sini mamalia memiliki ciri-ciri yang pertama hidup di darat, bernapas dengan paru-paru, reproduksi internal, melahirkan, vivipar, tubuh ditutupi rambut, memiliki kelenjar susu. Contohnya manusia, sapi, lumba-lumba, paus, kelelawar. Ya, ini adalah vertebrata ya, bertulang belakang. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kunci determinasi. Ya, perhatikan ya, baik-baik. Ini ada kunci determinasi. Contohnya, gurita. Nah, kita lihat ini adalah kunci determinasinya ya, 1 sampai 8 ya. Nah, perhatikan. Gurita, ini soalnya, contoh soalnya. Gurita. 1 dulu. 1A. Gurita itu memiliki ciri-ciri tidak bertulang belakang atau mempunyai tulang belakang. Nah, gurita ini yaitu berarti mempunyai ciri-ciri tidak bertulang belakang ya. Kita lihat ke samping. Nah, ini berarti terdapat nomor 2. Tulis dulu di sini 1, berarti gurita ini 1A. Kita lihat nomor 2 berarti masuk ke nomor 2 ya. Lihat 2. Di sini ada 2A yaitu tubuh lunak bercangkang, B tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Gurita ini A tubuh lunak bercangkang, apa tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Nah, berarti gurita ini memiliki ciri-ciri yang A ya, tubuh lunak bercangkang. Nah, udah dapat jawabannya berarti stop ya, udah sampai kita ketemu jawabannya, berarti tulis 2A. Tadi yang berarti gurita yaitu 1A tidak bertulang belakang, dan 2A yaitu tubuh lunak bercangkang. Nah, selanjutnya yaitu ikan ya. Contoh ikan. Nah, di sini ikan 1A misalnya. Ikan ini memiliki ciri bertulang belakang dan mempunyai tulang belakang. Ikan ini yaitu mempunyai tulang belakang ya. Berarti di sini tulis 1B ya. Maaf, 1B ya maksudnya. Ini tulis 1B ya. Berarti lihat 1B berarti ke nomor 3. Berarti masuk ke nomor 3 ya. Berarti nomor 3A bertelur, bergerak dengan sirip. Yang B bergerak bukan dengan sirip. Nah, berarti ikan yaitu bertelur, bergerak dengan sirip ya. Nah, kita lihat ke belakang, berarti ada jawabannya ikan. Berarti tulis 3A. 3A ya. Berarti ikan ini jawabannya yaitu 1B dan 3A. Dan contoh selanjutnya yaitu katak ya. Contoh selanjutnya yaitu ada katak. Ya, katak ini pertama yaitu tidak bertulang belakang dan B mempunyai tulang belakang. Ya. Katak ini mempunyai tulang belakang 3. Berarti tulis 1B. Kita masuk ke nomor 3.
bertelur bergerak dengan sirip atau bergerak bukan dengan sirip ya. Berarti katak itu bergerak bukan dengan sirip ya. Nah, tulis dulu 3B, berarti 3B ini 5. Berarti kita masuk ke nomor 5, yaitu yang 5A menyusui memamah biak, yang B tidak menyusui tidak memamah biak. Ya, berarti 5B ya. Tulis dulu di sini 5B. Kita lihat 5B 7, berarti masuk ke nomor 7. 7A ini mengalami metamorfosis dan yang B ini tidak mengalami metamorfosis. Berarti katak itu mengalami metamorfosis ya. Kita lihat ke samping. Nah, berarti udah ketemu jawabannya katak ya. Berarti tulis 7A. Nah, berarti katak jawabannya yaitu mempunyai tulang belakang 1B, 3B bergerak bukan dengan sirip, dan 5B tidak menyusui, tidak memamah biak, dan 7A yaitu mengalami metamorfosis. Ya, ini ciri-ciri katak ya. Dan ini yang dinamakan kunci determinasi. Ya. Terima kasih. Nah, sekian penjelasan Bapak ya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan kalian komen di bawah ya. Next video selanjutnya kalian tunggu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sekian dari Bapak. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu semangat belajar. Pesan dari Bapak, jangan males baca buku, selalu semangat ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.